Guys, kalau dulu kita lihat bagaimana negara-negara Eropah sangat bangga dengan minyak bunga matahari mereka, tetapi mereka lupa dengan Indonesia ada mempunyai minyak kelapa sawit. Dan apa yang membanggakan untuk minyak kelapa sawit itu? Kerana bisa untuk bahan bakar fosil. Bagaimana ceritanya guys? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya guys. Okey, hari ini saya mahu menshare satu video daripada channel Hunting Permen Asik guys. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Hunting Permen Asik. Jangan lupa tu guys. Okey, judul yang kita mahu reactionkan adalah iaitu Jokowi bikin terobosan. Keren sekali kaya mendadak gegara kilang CPO. So begitulah judul yang dikatakan oleh Hunting Permen Asik guys. Bagaimana yang kita tahu sekarang ini Indonesia mahu menjadi negara yang maju guys pada tahun 2045 ataupun menjadi negara Indonesia emas. Itulah yang diimpikan oleh Indonesia. Jadi daripada bermula sekarang kita lihat bagaimana daripada satu anak tangga ke satu anak tangga Indonesia cuba memodernkan banyak perkara. Bukan saja daripada segi kota yang mahu dimodernkan, alutsista kita lihat ekonominya, malahan kita lihat sampai sekarang ini Indonesia mahu menjadikan iaitu minyak sawit sebagai bahan bakar fosil. Itulah kita lihat bagaimana ya. Sebelum ini kita tahu Indonesia banyak mengimport iaitu BBM daripada luar negara, maka kerugian ataupun ketirisan wang daripada Indonesia banyak untuk bahan-bahan import seperti itu. Maka disebabkan itu Indonesia mahu membuat perubahan, membuat iaitu minyak sawit sebagai bahan bakar fosil. Jadi apa yang diimpikan oleh Indonesia untuk menjadikan perkara ini menjadi realisasi, Indonesia mahu dari sawit yang ada di Indonesia itu 30% dijadikan pangan dan 70% sebagai otonol untuk dijadikan sebagai bahan bakar iaitu fosil. Jadi guys, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya bagi saya lah ya, sebenarnya perkara itu tidak menjadi mustahil kerana kita tahu Indonesia ini adalah negara yang terbesar pengeluar sawit di dalam dunia. Maka tidak heran Indonesia bisa untuk menjadikan iaitu sawit sebagai bahan bakar fosil. Dan kerana bermula daripada sekarang lah kita lihat Indonesia sudah mula untuk menjadikan iaitu minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif untuk kegunaan truk, bus dan berbagai-bagai lagi kenderaan yang ada di Indonesia. Jadi guys, untuk kita menjadikan perkara ini menjadi perkara yang nyata bukan yang mudah guys kerana bermulalah daripada sekarang iaitu daripada satu tangga ke satu tangga untuk kita membuat perubahan. Maka dengan itu guys kita lihat dulu bagaimana negara-negara yang ada di Eropah itu sangat bangga dengan minyak bunga matahari mereka dan kini mereka bisa tunduk dengan Indonesia. Bagaimana kehebatan minyak sawit yang mereka dulu katakan tidak berguna langsung dan mereka tidak mahukan minyak sawit itu, tetapi sekarang ini Indonesia buktikan minyak sawit sangat penting untuk kegunaan dunia. Malahan minyak sawit akan bisa ditukarkan untuk menjadi kegunaan bahan bakar. Itulah hebatnya Indonesia dan itulah bijaknya iaitu daripada karya anak bangsa Indonesia. So guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan itu, tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Hunting Permen Asik ini, dan sebab itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Banyak. Nah kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel. Yang kita pakai adalah biodiesel. Artinya ramah lingkungan. Penting bagaimana pesan presiden kita kurangin impor. Sampai tidak sama sekali impor. Kita harus mampu. Kurangkan impor guys ya. Harus mampu ya. Produksi sendiri ataupun hilirisasi sendiri ya. Kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan, dan pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit
neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, untuk dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Kita ingin masuk kepada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan telah bertransformasi menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Namun tidaklah mudah mewujudkan hal tersebut karena memerlukan kesiapan sejak dini. Dengan menggeber pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan industri, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Keempat terbesar di dunia, guys. Oleh seorang negarawan sejati yang berkompeten, sudah dipastikan Indonesia sekarang bernasib seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Sebut saja salah satunya impor BBM. Selama berpuluh-puluh tahun, impor BBM menjadi salah satu penyebab defisit transaksi berjalan yang cukup parah. Ya, benar. Kalau Jokowi Impor BBM marah dan geram, sebab Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah. Untuk itulah sejak mulai menjabat, Jokowi getol melakukan pembangunan dan industrialisasi, terutama di bidang minyak dan gas. Pemerintah di bawah komando Jokowi pada tahun 2045 nanti berkomitmen tidak akan lagi mengimpor bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM maupun gas. Keyakinan ini didasarkan akan pengembangan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Dari potensi minyak kelapa sawit yang ada, nantinya sebesar 30% akan diarahkan. Maknanya sini Indonesia mahu sawit itu akan dijadikan sebagai biodiesel, ditukarkan untuk kegunaan bahan bakar. Di Malaysia pun sama, sudah mula untuk membuatkan minyak sawit itu kegunaan untuk bisa digunakan oleh truk, bisa digunakan oleh bus ya. Itulah sekarang ini banyak negara-negara yang cuba untuk seperti Indonesia juga pun sama ya. Untuk pangan dan sisa 70%-nya akan dijadikan etanol. Sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor minyak fosil lagi. Ya, kelapa sawit minyak yang diesel hanya kalau hidup orang Malaysia di bilang. negara Katulistiwa menjadi berkat yang harus kita syukuri dan manfaatkan dengan sangat baik untuk kemakmuran bangsa. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Betul, yang CPO telah terbesar di membuat dunia. Eropa tidak dapat menjual minyak bunga mataharinya. Benar. Karena akan selisih harga yang sangat jauh. Hal betul. inilah yang membuat Eropa mempersulit Betul. bahkan mencegah CPO dari Indonesia masuk ke pasar Eropa dengan berbagai alasan yang sangat terkesan mengada-ngada. Ya, benar sekali. Pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari 5 pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia. Keempat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon, yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market. Di sisi lain, percepatan pencapaian net zero emission 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Makanya peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Indonesia pun akan melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar izin produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektar menjadi 8-10 ton per hektar dalam 10-15 tahun ke depan. Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit. Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis CPO sejak 2008. Program mandatori dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil. Peta jalan atau roadmap industri ini harus dibuat secara baik, termasuk insentif yang bisa diberikan kepada investor. Dengan tumbuhnya industri ini, maka hasil CPO dari perkebunan sawit yang ada bisa diserap dengan baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan selama ini tentang alasan Jokowi ngotot kilang harus selesai. Padahal minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis pada 2030, 7 tahun lagi. Ternyata pemanfaatan kilang tersebut tidak semata-mata untuk mengolah minyak bumi, namun juga sebagai kilang pengolahan bahan bakar nabati dan turunannya atau industri oleochemical. Kilang-kilang inilah yang bila sukses dibangun akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi.
Bukan cuma mandiri, tapi berlimpah. Sisanya bisa diekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Sedemikian besarnya potensi sawit akan membuat Uni Eropa kelak semakin kesal dan menyesal karena pernah menolaknya. So, okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Hunting Permen Asik ya. Teman-teman boleh pergi ke channelnya. Iaitu, katanya judulnya adalah Jokowi bikin terbosan. Keren sekali, kaya mendadak gegara kilang CPO. Apa yang kita lihat di sini guys, apa itu impian Indonesia pada tahun 2045? Indonesia mahu menjadi negara yang antara negara yang maju di dalam dunia ini sebagai negara yang keempat ekonomi yang terbesar di dalam dunia. Itulah impian Indonesia untuk menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Maka guys, jadi tidak heranlah kerana bermula daripada sekaranglah kita lihat Indonesia sudah mula untuk melangkah satu tangga ke satu tangga untuk menuju ke 2045 yang akan datang. Bukannya lama lagi guys, tidak lama lagi 2045 itu. Hanya beberapa tahun saja lagi. Kalau dikirakan pada angka memang terasa sangat jauh. Tetapi kalau kita lihat pada tahunnya hanya 23 tahun saja lagi guys. Sudah sampai ke tahun 2045. Jadi apa yang merisaukan Indonesia sekarang ini, walaupun Indonesia untuk menjadi negara yang maju, mereka sangat risau kerana kita lihat Indonesia masih lagi mengimport BBM daripada negara luar. Itulah yang membuatkan sumber kewangan sangat banyak terbuang di situ. Jadi sekarang ini Indonesia mahu membuat perubahan. Dengan itu Indonesia mahu menjadikan iaitu minyak sawit sebagai bahan bakar untuk kegunaan kenderaan ataupun mobil, bus ataupun apa saja kenderaan yang ada di Indonesia menggunakan minyak sawit daripada Indonesia sendiri. Jadi kita tahu guys, Indonesia ini adalah salah satu negara yang terbesar di dalam dunia pengeluar sawit. Jadi tidak hairan jika Indonesia bisa menjadikan sawit sebagai bahan bakar fosil. Dan jika Indonesia mahu membuatkan minyak sawit sebagai bahan bakar untuk fosil, maka tidak hairan kerana Indonesia mempunyai ladang ataupun kebun sawit yang sangat banyak dan bisa kita katakan antara yang terbesar di dalam dunia ini. Jadi guys, lepas ini tidak perlulah kita untuk mengimport lagi iaitu BBM daripada luar negara, kerana minyak sawit daripada Indonesia ataupun daripada Malaysia sendiri bisa dijadikan untuk bahan bakar untuk mobil, truk dan bus ataupun banyak lagi kenderaan-kenderaan yang ada di negara kita. Itulah hebatnya Malaysia dan Indonesia kerana mempunyai kebun sawit yang sangat terbesar di dalam dunia. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel. So, bagi anda yang baru saja sampai ke channel Brozul, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye bye.